Diceritakan, kahyangan di mana Sang Hyang Catur Kanoko bertahta, kahyangan di mana tinggal Sang Catur Kanoko, yang berkalang sedih, karena kehilangan istri tercintanya. Di matanya masih saja terbayang, tingkah pola istrinya. Bayangan istrinya itulah, yang semakin lama semakin tampak tergambar, menegaskan bahwa istrinya itulah, sejatinya mustiko wanita, yang tak tergantikan. Tingkah pola Hyang Catur Kanoko tidak terkendalikan oleh akalnya. Saking asmaranya yang tak terkendali itu, hingga ia mengeluarkan komonya, sebagai pelampiasan hasrat birahinya. Komo itu, bahkan ditadahinya dengan cupu retno, yang bernama Linggomanik. Cupu itu sendiri adalah pusaka tinggalan orang tuanya, Sang Hyang Darmojoko pada masa lalu. Hari berganti, Hyang Catur Kanoko masih saja tidak bisa melupakan istrinya yang hilang. Saat itulah, cupu wadah komonya, kemudian dipasrahkan kepada putranya, Hyang Kanekoputro. Dalam pikirannya, anak yang satu ini, adalah anak yang dapat diandalkan. Karena Hyang Kanekoputro, adalah anak yang kesaktiannya diketahui melebihi kesaktian dirinya. Diceritakan, Sang Hyang Kanekoputro sangat gemar bertapa. Dengan pusaka Linggomanik di tangannya, Hyang Kanekoputro bertapa, mengambang di tengah luasnya samudra. Hari berganti hari, semakin lama Hyang Kanekoputro dalam tapanya, badan wadahnya semakin memancarkan cahaya, yang semakin gemilang. Cahaya itu, akhirnya terlihat dari kasuargan, yang ditempati oleh Sang Hyang Guru. Maka, perintah telah dijatuhkan. Ada beberapa orang utusan, yang ditugasi untuk melihat benda apakah, yang mengeluarkan cahaya di tengah lautan itu. Para dewa yang diutus itu, berangkat melesat, mendekati arah cahaya berasal. Disitulah mereka melihat, bahwa ada sesosok manusia, yang sedang tekun dalam tapanya. Laporan telah disampaikan kepada Hyang Pramesti Guru. Maka, kembali Raja para dewa itu memerintahkan, baiklah, sudah jelas peristiwanya, bahwa yang bertapa itu, adalah seorang resi. Segera, panggil ia secepatnya. Sekejap kemudian, utusan itu telah sampai kembali di hadapan Hyang Kanekoputro. Utusan itu, mencoba membangunkan tapa sang resi. Hei sang resi, aku mengemban tugas dari Hyang Girinoto, untuk memanggil dirimu, agar segera datang ke hadapannya. Yang ditanya, masih saja tenang, duduk mengambang dalam permukaan air laut. Berkali-kali, para dewa membangunkan tapanya, tetapi semua perkataan para dewa dianggap angin lalu. Maka, habislah kesabaran para dewa. Mereka mulai melakukan rudo pekso, dan menyakiti tubuh Sang Kanekoputro. Hyang Kanekoputro dikeroyok, dengan aneka senjata terhunus. Namun, semuanya tidak mempan. Usaha para dewa, tidak bisa menyakiti Hyang Kanekoputro. Bahkan, mereka mundur, dan berlari pulang dengan perasaan takut. Di hadapan Hyang Pramesti Guru, mereka mengabarkan kegagalan usaha yang diperintahkan. Tidak ada pilihan lain, bagi Hyang Pramesti Guru. Ia sendirilah yang harus berangkat, menemui Hyang Kanekoputro. Sampai di hadapan Hyang Kanekoputro, kemarahan Hyang Guru pecah. Hi sang tapa, berterus teranglah, apa yang menjadi maumu? Berlaku tapa mati raga, di permukaan samudra? Pertanyaan Batoro Guru,
tetap saja disikapi Hyang Kanekoputro dengan diam. Tahulah Batara Guru, akan maksud dari lawan bicaranya. Katanya kemudian, Sang Resi, walaupun dirimu tidak sekejap pun menjawab pertanyaanku, tapi aku tahu pasti, apa yang menjadi keinginanmu. Sejenak Hyang Guru menunggu apa yang terjadi. Kemudian ia berkata kembali, setelah tidak ada tanggapan apapun atas ucapannya. Walau tidak terlahir dari mulutmu, aku tahu bahwa dirimu ingin agar dapat menjadi pangeran di jagat ini. Dirimu ingin menyamai kekuasaanku. Kesombonganmu berharap disembah oleh seisi bumi. Menjadi pangeran di Tribhuwana tidak akan terjadi, karena aku adalah yang sudah dipastikan berkuasa. Kamu kalah tua dibanding diriku. Diriku bersifat cahaya, sedangkan yang lebih tua dari diriku hanyalah Sang Hyang Waseso. Hyang Kanekoputro mendengar jawaban itu, bangkit dan tertawa terbahak-bahak, sembari berjoget lucu berkalangan. Hyang Kanekoputro yang sudah tahu apa yang akan terjadi ke depan, membantah sambil terus tertawa. Tidaklah pernyataanmu itu sama seperti apa yang ada pada pikiranku. Hyang Jagatnoto, yang dirajakan segala makhluk, yang menganggap dirimu adalah Hyang Wiseso. Kelirulah dirimu, yang menganggap dirimu adalah lebih tua, tanpa ada yang mendahuluimu. Itu adalah suatu kesalahan besar, yang kamu lakukan. Kata-katamu tadi merupakan gambaran, bahwa dirimu tidak bisa disebut orang yang pinunjul. Sebab, dirimu ternyata belum paham, dengan ilmu kesempurnaan hidup. Orang yang tidak mengerti akan kesejatian tunggal, yang menjadi penyebab akan adanya Hyang Waseso jati. Dialah, Hyang yang sudah ada, yang memiliki tanda, bahwa dia adalah zat yang bisa diupamakan, sesuatu yang terdengar suaranya seperti halnya lonceng yang mengiang di telinga. Sedangkan, kamu tidak tahu, siapakah yang menggerakkan genta itu, sehingga ia berdentang. Lagi pula, ketika jagat masih kosong melompong dan masih belum terbentuk, apa yang ada pada masa itu, kalau kamu tidak mengetahui, itu adalah petanda, betapa cacat dirimu, sebagai raja seisi jagat. Seketika Batara Guru terdiam. Namun, tingkah pola Hyang Kanekoputro, yang berkata sambil terus berjoget dan tertawa terbahak, seperti layaknya seorang badut itu, telah menjadikan ajian kawastran dari Hyang Guru keluar. Seketika sosok Hyang Kanekoputro yang gagah dan kekar, berubah menjadi sosok yang jelek rupa seperti badut. Hyang Kanekoputro merasa menyesal, karena perbuatannya sangat jauh dari tata krama dan kesopanan. Namun, meski demikian, Batara Guru tetap mengakui, kalau ia merasa kalah dalam adu pengetahuan. Sejenak kemudian, baru Batara Guru dapat berbicara lirih. Kakang Kanekoputro, aku merasa tidak dapat merengkuh perlambang yang diungkap dalam pertanyaanmu. Bila ada kehendak Kakang, sudilah Kakang untuk bergabung bersama kami di Kasuwargan. Akan aku tetapkan Kakang menjadi sesepuh para dewa, dan Kakang aku berikan wewenang untuk memerintah para raja di seluruh wilayah yang sudah tunduk kepadaku. Jangan Kakang khawatir mengenai diriku, karena aku sudah kalah dalam pengetahuan. Aku akan berguru kepada Kakang tentang semua hal yang Kakang kuasai, agar terang benderang wawasan mengenai rahasia sasmito alam yang sudah dipertanyakan olehku terhadap Kakang Kanekoputro. Jawab Hyang Kanekoputro melegakan. Sabda Adi Betoro yang sudah terucap, akan aku hormati. Aku akan turuti permintaan Adi Guru. Demikianlah. Maka, keduanya telah berjalan pulang menuju ke Kahyangan, di Gunung Kailoso. Keduanya diiringi oleh semua para dewa, yang ikut dalam tugas menghentikan tapa Hyang Kanekoputro. Di Kahyangan itulah, rembuk keduanya kembali terjadi.
Hyang Kanekoputro memberikan keterangan mengenai Sasmito Tomo, dan diterima oleh Hyang Guru dengan sejelas-jelasnya. Maka, semakin tambahlah pengetahuan Hyang Guru. Ia semakin yakin akan ketetapan dirinya memberikan kepercayaan Hyang Kanekoputro sebagai sesepuh para dewa. Diberikannya gelar baru untuk Hyang Kanekoputro, yaitu Hyang Narodo. Diceritakan, Sang Hyang Jagatnoto sudah kembali berputra lagi, yang lahir dari Dyah Uma Laksmi. Semua ada 3 anak, dan mereka dinamakan Sang Hyang Mahadewa, dan adikanya Hyang Sokro, dan bungsunya wanita, dinamakan Dewi Sri. Setelah beberapa lama berkahyangan di Gunung Kailoso, Hyang Guru kembali ke Gunung Tengguru. Segala kerusakan yang telah terjadi dahulu, dibangun kembali dengan hasil yang tidak mengecewakan. Sementara itu, Kasuwargan masih lestari seperti semula, bernama Jungring Saloko, Papariwawarno, Tejomoyo, dan juga bernama Marcukundo. Diceritakan, para raja sudah mendengar bahwa Sang Hyang Girinoto sudah pulang kembali ke Gunung Tengguru. Mereka gembira karena telah kembalinya sesembahannya. Dengan demikian, mereka kembali memperbaiki segala macam bangunan penyembahan dan memuliakan tempat itu seperti dahulu. Kembali ke cerita terdahulu, yang bertahta di negara Surati, menggantikan ayahnya, yaitu Prabu Isoko. Kini, sudah terhitung tahun yang ke-46. Tahun itulah, terjadi serangan besar menimpa negara, seperti yang teramalkan. Prabu Isoko kalah dalam penyerbuan musuh, dan melarikan diri, mengungsi masuk ke dalam hutan. Disitulah kemudian, Prabu Isoko bertemu dengan ayahnya, Sang Batoro Anggojali, yang sudah kembali menjadi dewa. Sang Prabu Isoko telah diwangsit, harus melakukan tapa brata di sebuah pulau yang sepi. Maka, Prabu Isoko memenuhi perintah wangsit itu, pergi dari hutan dan berjalan menyusuri pulau sepi itu. Akhirnya, sampailah kemudian ia pada tempatnya semula. Setelah semua tempat di pulau itu dijelajahi, ia takjub dalam hati, setelah melintasi panjangnya perjalanan, dari mulai tanah Aceh, hingga ke Pulau Bali. Berhentilah Prabu Isoko di sebuah pulau, yang oleh Batoro Guru di zaman dulu dinamakan Pulau Jawa. Pada pulau itu, banyak tumbuh tanaman sejenis jawawut. Dalam hatinya, ia membenarkan apa yang disebut oleh Sang Hyang Pramesti. Prabu Isoko juga menyebut Pulau Jawa itu sebagai Tanah Jawawut. Sejak saat itu pulalah, Prabu Isoko menambah sebutan nama untuk dirinya, yaitu Aji Soko. Dalam kesempatan penjelajahan yang hanya 100 hari itu, Sang Aji Soko juga berjalan sambil menamai sungai-sungai, gunung-gunung, serta hutan-hutannya, hingga kembali ke tempat semula. Yang lebih dahulu, sebagai titik permulaan ia menyusuri pulau, dinamakan Purwopodo, di Gunung Kendeng, atau disebut sebagai Gunung Hyang. Tempat itu kemudian ia babat hutannya, dan digunakan untuk membangun tempat tinggal. Saat itu, dalam tahun Hindu adalah waktu Sambromo, berbarengan dengan Mongso Sitro, tanggal 14, hari Senin. Nama tahun itu, masih lestari sebagai tahun Sangkolo. Waktu itulah, Prabu Isoko memutuskan menjadi seorang resi, yaitu Empu Sangkolo. Saat itulah, Sang Aji Soko mulai bertapa, masih dalam tahun Sambromo, bertepatan dengan Mongso Kartiko, diperingati sebagai Kunir Awuk Tampo Jalu, tahun Sirah Satunggal, dan mulai saat itulah, kedua tahun berjalan beriringan, antara tahun Suryo, dan tahun Rembulan. Empu Sangkolo masih tetap ada di Gunung Hyang, bersamadi, mengharap kepada Pangeran Kang Moholuhung, yang menitahkan seisi jagat. Terlihat kemudian, tetanda diterimanya samadi Empu Sangkolo, berupa cahaya putih benderang.
Di dalam cahaya itu, tampak sesosok raksasa tangguh, bernama Hyang Kolo. Maka hari itu, dinamakan Hari Kolo. Hari berikutnya, ada terlintas cahaya merah. Di dalam cahaya itu, terlihat seorang Brahmana yang memberikan wangsit. Dialah sosok Sang Hyang Brahmo. Hari itu kemudian dinamakan Hari Brahmo. Masih dalam tapanya, hari berikutnya, terlihat cahaya berwarna hitam. Di dalamnya, nampak sesosok pria tampan memberikan sabdanya. Dialah Sang Hyang Wisnu, dan hari itu dinamakan Hari Wisnu. Hari berikutnya, Empu Sangkolo dalam tekun tapanya, tampak di matanya cahaya mancol warno, dan di dalam cahaya itu, terlihat seorang resi yang bersabda kepada dirinya, dialah Sang Hyang Guru. Maka, hari itu dinamakan sebagai Hari Guru. Kedatangan Hyang Guru dalam hari itu, disertai putra-putranya, yang memberikan ganjaran kepada Sang Empu Sangkolo, berupa kesaktian yang beraneka macam. Segalanya sudah terang benderang bagi Empu Sangkolo, karena sudah mumpuni dalam segala kesaktian. Setelah semua dewa yang datang ke hadapannya menghilang, Empu Sangkolo menata cara penembahnya. Hari Sri, sebagai hari yang pertama menyembah, menghadap ke arah timur. Kemudian hari berikutnya, Hari Kolo, Empu Sangkolo menembah ke arah kiblat selatan. Kemudian pada Hari Brahmo, ia menembah ke arah barat. Dan hari berikutnya, yang merupakan Hari Wisnu, ia menghadap ke arah utara. Sedangkan Hari Guru, ia menyembah menuju arah bumi. Demikianlah cara penyembahan dari Empu Sangkolo, dalam memohon restu keselamatan diri kepada Hyang Guru, beserta putra-putranya. Tak ada yang terlewat, dalam berbakti di dalam sanggarnya, di Gunung Hyang itu. Seperti layaknya, ia sudah menyatu dalam kesatuan para dewata.